Shalom, selamat malam. Saya Rika Putri Ester Purba, semester 6 tingkat 3 akan menjelaskan pemaparan untuk pemenuhan nilai UAS mata kuliah Teologi Sistematika dari dosen pembimbing yaitu Bapak Henry Wonok MPSI. Di sini saya akan memaparkan perbedaan antara hipostasis Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di mana Tritunggal ialah satu eksistensi dan substansi, namun mereka memiliki tiga hipostasis yang berbeda. Satu esensi atau hakikat atau substansi berasal dari bahasa Latin yaitu substantia atau bahasa Yunani yaitu ousia. Hipostasis atau pribadi ilahi berasal dari bahasa Latin atau personae atau bahasa Yunani yaitu hipostasis dalam bentuk jamak atau hypostaseis, dalam bahasa Inggris yaitu person atau prosopon. Doktrin Tritunggal berbicara mengenai Allah yang Esa yang disebut Bapa, tertulis dalam 1 Korintus 8 ayat 4 dan 6, yang di dalam hakikatnya berdiam secara kekal yaitu firman Allah itu sendiri, tertulis dalam Yohanes 8 ayat 42, dan rohnya atau Roh Kudus yaitu hayat Allah, tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 26. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang Tritunggal, yaitu di mana Allah Bapa tanpa firman-Nya dan rohnya, dia tidak bisa menciptakan, karena Allah mencipta dengan firman-Nya dan rohnya sebagai pemberi hidup. Allah Bapa dan firman-Nya tanpa roh atau hayatnya tidak akan hidup. Firman tanpa Allah Bapa dan roh tidak ada sumber atau tidak ada siapa-siapa atau siapakah itu firman dan tidak ada kehidupan. Roh tanpa Allah Bapa, roh siapa? Roh tanpa firman yaitu roh yang tidak dinyatakan. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan perbedaan hipostasis Sang Bapa. Di mana Bapa itu tidak berasal dan tidak dilahirkan. Bapa ialah Sang Pencipta, dia tidak dilahirkan atau agenetos. Bapa ialah sumber segala sesuatu, baik di dalam dirinya sendiri, baik pun di dalam Putra. Hal ini tertulis di dalam Yohanes pasal 8 ayat 42, yang di mana Putra yang dilahirkan dari Sang Bapa sendiri dan Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 26, di mana yang berdiam kekal dalam wujud zatnya yang Esa. Walaupun Bapa, Putra, dan Roh Kudus satu hipostasis, namun Sang Firman dan Roh Kudus telah tinggal kekal di dalam Bapa dan tidak terpisah. Yang kedua yaitu hipostasis Putra, di mana Putra ini dilahirkan dari Sang Bapa secara kekal, namun tidak secara fisik ataupun biologis. Istilah wiladah atau kelahiran atau dalam bahasa Yunani disebut dengan genetos, bukan bermakna secara fisik karena Allah bersifat roh. Tertulis dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Dan istilah kelahiran atau wiladah ini tidak menunjuk wujud insani putra atau Bunda Maria. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dijelaskan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman Allah merupakan praeksistensi bersama Allah, tidak di luar wujud yang Esa, namun di dalam wujud yang Esa tersebut. Gelar Putra Allah tidak pernah dipahami baik Allah itu beranak secara fisik, melainkan pewahyuan dari Allah. Dan yang terakhir yaitu hipostasis Roh Kudus. Berasal dari bahasa Yunani atau ekporeusis, yang keluar dari wujud Allah atau yang keluar dari Bapa sendiri yang bersifat kekal, tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 26, di mana Roh Kudus ini menyelidiki segala sesuatu baik yang tersembunyi di dalam diri Allah. Hal ini juga ada di dalam kehidupan manusia, yaitu roh manusia itu sendiri ada di dalam diri manusia itu sendiri. Dalam pernyataan Abu Qurrah bahwa emanasi itu tidak dalam makna panteistik, karena emanasi itu terjadi secara kekal di dalam wujud Allah yang satu, sehingga tetap menjaga jarak dan perbedaan antara Sang Pencipta dan ciptaan. Dengan kata lain, istilah wiladah atau kelahiran atau genetos tadi dan prosesi itu telah terjadi pada substansi Allah yang bersifat metafisik atau metahistoris yang tidak dijangkau oleh manusia. Allah atau firman Allah yang berbicara dalam rohnya yang hidup. Bapa adalah penyebab kekal anak dan roh. Hal supranatural yang dipakai untuk Allah harus dimaknai secara kiasan. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan.
bahwa perbedaan hipostasis Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di mana Bapa itu tidak berasal dan Bapa itu tidak dilahirkan. Bapa ialah Sang Pencipta dan sumber segala sesuatu, dan Roh Kudus dan Sang Firman itu tinggal di dalam Bapa. Sang Putra tadi dilahirkan dari Sang Bapa. Sang Putra dilahirkan dari Sang Bapa melalui Roh Allah, bukan secara fisik atau biologis. Dan Roh Kudus itu keluar dari Sang Bapa dari wujud Allah. Kalau tadi Sang Putra atau Firman Allah itu dilahirkan dari Sang Bapa, dilahirkan tidak secara fisik atau biologis, namun Roh Kudus itu keluar dari Allah atau Bapa itu sendiri. Nah, dari sini kita ketahui bahwa Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ialah satu eksistensi, satu substansi, namun memiliki hipostasis yang berbeda, atau ketiga-tiganya memiliki hipostasis yang berbeda. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang perbedaan hipostasis Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.